Konnichiwa, Budi Des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Ini Budi Kun. Oke, hari ini gua nggak sendirian, gua bersama dengan teman gua, yaitu Ko Joseph Fani. Hai, ohayo gozaimasu, Ohayo. Budiku. Ohayo gozaimasu. Minasang. Hai. Jadi hari ini kita akan bahas satu topik yang namanya Iai Jutsu. Nah, jadi Ko Joseph Fani ini hobinya itu Iai Jutsu. Nah, untuk itu, yuk mari kita nanya-nanya tentang apa itu Iai Jutsu. Ini kostumnya Budikun bagus sekali gitu. Nah, mungkin saya kurang mengikuti anime ya gitu. Nggak tahu ini karakter dari film manga mana nih gitu. Oke, ini dari manga Demon Slayer. Jadi kalau misalnya bahasa Jepang Kimetsu no Yaiba. Nah, karakter ini namanya Zenitsu. Jadi memang ini kebanyakan Demon Slayer yang pembasmi para iblis. Dan mereka berpakaiannya seperti samurai memang. Mereka ada pedang juga. Tapi nggak tahu deh, itu pakai teknik Iai Jutsu apa enggak? Kayak I don't think so. Kayak enggak. Oke kok, boleh dijelaskan sedikit nggak apa itu Iai Jutsu kok? Hai, ohayo gozaimasu, Budiku. Minasang. Pada dasarnya Iijutsu dapat diterjemahkan sebagai seni bela diri Jepang yang menekankan kepada kesadaran dan kemampuan seseorang untuk mencabut, menghunus, dan menebas dan menyarungkan pedang kembali. Mindsetnya adalah seorang praktisi harus mampu menggunakan pedang dengan tepat ketika dipertemukan dengan situasi yang berbahaya. Mencabut pedang terlalu dini akan menunjukkan bahwa praktisi tersebut agresif dan hanya akan memperburuk situasi, sementara situasi pertempuran yang seharusnya terjadi bisa dihindari. Ada istilah saya no uchi no kachi. Saya diartikan sebagai sarung pedang, uchi diartikan sebagai rumah, dan kachi diartikan sebagai berharga. Kalau diartikan secara keseluruhan, achieve victory without using the sword, atau mencapai suatu kemenangan dengan keadaan pedang tetap di dalam sarung. Hai, sodes. Oh, tadi Koko sempat mention tentang pertempuran yang berbahaya. Itu yang dimaksud apakah kita benar-benar melawan orang jahat tujuannya atau memang ini hanyalah seni? Oke, baik, pertanyaan baik. Di dalam latihan Iijutsu itu kita dilatih untuk dapat membayangkan imaginary di dalam suatu ketika kita diposisikan dalam suatu kondisi yang tidak ideal atau tidak kondusif. Baik itu secara nyata atau tidak nyata, baik dalam kehidupan latihan atau dalam kehidupan keseharian kita gitu. Nah, ketika bagaimana kita diperhadapkan dengan suatu situasi, nah kita mengerti keputusan apa yang akan kita ambil. Oke, menarik sekali. So, jadi Koko tujuannya ikut Iai Jutsu itu apa tuh? Dan udah berapa lama? Oke, baik. Tujuan seorang praktisi Iijutsu pada akhirnya adalah dengan menggunakan jalan damai sebagai sarana untuk memperbaiki diri sendiri dan dengan orang yang berinteraksi dengan praktisi tersebut. Berapa lama relatif sifatnya? Pada umumnya ujian Iijutsu diadakan 2-3 kali setahun atau merujuk kepada kesiapan praktisi tersebut. Untuk latihan yang disarankan adalah 2 kali dalam seminggu. Namun, berhubung dengan kesibukan para peserta dan pengajar, latihan Iijutsu disesuaikan menjadi seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Yes. Oke, menarik. So, jadi apa yang disukai dari olahraga ini? Hai. Ketika seorang belajar Iijutsu, ia tidak hanya belajar mengenal keterampilan menggunakan pedang, kemampuan untuk mengenali karakter baik kawan atau lawan, menggunakan suatu keadaan, mempelajari asal mula dari budaya itu sendiri, dan mempelajari filosofi yang dapat diaplikasikan dalam keseharian praktisi tersebut. Oke, menarik. So, ini teknik Iai Jutsu ini apakah pernah kayak dimiliki oleh Samurai X? Kalau misalnya kau tahu Samurai X. Hai, mungkin yang dimaksudkan adalah karakter fiktif yang dikenal di film animasi Samurai X atau Rurouni Kenshin yang bernama Kenshin Himura. Betul. Diceritakan di film tersebut, ia adalah seorang Batosai atau Manslayer, membantai manusia yang menggunakan teknik Batojutsu. Nah, Batojutsu adalah istilah lama dari Iijutsu. Teknik dasarnya sama, namun jalan dengan waktu mengalami penyesuaian oleh setiap alirannya. Hai, sodes. Menarik. So, jadi ini termasuk olahraga yang cukup mahal kan Iai Jutsu ini? Nah, seperti olahraga pada umumnya, kembali saya katakan relatif. Jika dibelanjakan sekaligus akan menjadi mahal, bukan? Iya juga sih. Perlengkapan apa saja yang dibutuhkan? Hai, boken, bokuto. Terus yang kedua, keikogi, baju latihan yang saya gunakan. Ini adalah hakama, Oke. obi, sabuk,
tabi, kaos kaki Jepang, Oh, kaos kaki Jepang. dan deker, pelindung lutut. Hai, so desu. Oh, menarik. So, jadi ini ada tingkatannya nggak ya kalau misalnya Iaijutsu ini? Kan kalau judo kan ada ikat pinggang itu ya. Nah, kalau ini ada nggak? Hai, Iaijutsu dimulai dari Q0, berlanjut ke Q8, Q7 seterusnya hingga ke Q1. Setelah itu level Menkyo Shoden dan level Menkyo Chuden, di mana seorang praktisi tersebut menjadi seorang sensei, dapat membuka sebuah dojo dan melakukan pengajaran Iaijutsu. Hai, tidak ada sabuk berwarna khusus untuk menandakan suatu peringkat. Biasa seorang senior atau kakak kelas yang kita sering panggil senpai pada umumnya menguasai suatu teknik yang relatif lebih matang. Hai, Oh, senpai, oke. So, jadi olahraga Iaijutsu ini untuk pria aja atau wanita juga bisa ikut? Pertanyaan yang baik sekali. Disiplin ilmu ini untuk unisex atau multi gender, bisa dimulai dari usia dini. Selama seorang anak bisa diberikan tanggung jawab. Oh, anak juga bisa ya? Sades. Oke. So, ada filosofinya nggak atau sejarah Iaijutsunya gitu? Hai, founder Iaijutsu sendiri bernama Hayashi Zetsuke Shigenobu. Diceritakan bahwa Shigenobu itu menyendiri selama kira-kira 100 hari gitu. Nah, di sebuah kuil di wilayah Jepang, yaitu Yamagata. Di sana ia mendapatkan inspirasi spiritual untuk teknik pedang dengan bentuk baru yang disebut dengan Musoken. Nah, Shigenobu merupakan founder dari banyak aliran pedang, di mana adalah salah satu alirannya yaitu Junshin Ryu. Teknik ia menggunakan Odachi, pedang panjang yang memiliki bilah 1 meter. Wow. Nah, sebagai gambaran, bilah umum katana itu adalah ukurannya 70 cm. Ukuran ideal bilah di Iaijutsu setengah dari tinggi badan manusia. Contoh, tinggi badan 170 cm dibagi menjadi 2, jadi ukuran bilahnya adalah 85 cm. Lalu cerita berlanjut kepada Toyotomi Hideyoshi, penguasa militer Jepang, kurang lebih di tahun 1500-an. Setelah menyaksikan pertunjukan teknik Iaijutsunya si Hayashi Zetsuke Shigenobu, Shigenobu dia memuji Shigenobu sebagai seorang ahli pedang yang tidak tertandingi atau disebut dengan Muso, yang kemudian dikenal dengan Muso Jikiden Eishin Ryu. Muso itu sendiri dapat diartikan sebagai tanpa tandingan. Jikiden itu tak terputus. Eishin adalah nama Soke Grandmaster yang ke-7 dan Ryu adalah aliran. Hai, sodes. Gile, keren sekali sejarahnya. Mantap. Boleh ceritain sedikit nggak sih dari sisi guru dan murid Iaijutsu? Nah, saya akan coba. Dimulai oleh Hayashi Shinsuke Shigenobu hingga penerusnya yang ke-17 bernama Oe Masami Shike Roshu, di mana nantinya terbentuk beberapa pecahan aliran kecil. Nah, sementara aliran besar dari MGR sendiri berlanjut ke penerus berikutnya ke-18 oleh Yamauchi Toyotake atau dikenal dengan aliran Yamauchi-ha. Hingga sekarang ke penerus ke-21 yaitu Soke Grandmaster Sekiguchi Takaki atau Kome, di mana sekolah Iaijutsu dikenal dengan Komejuku atau sekolah milik Kome. Di Indonesia, Shibucho atau guru besarnya adalah Sensei Kenji, Shibudocho-nya adalah guru pembimbing yaitu Sensei Erwin. Hai, sodes. Wow, menarik sekali. So, dojonya ini ada di mana nih? Dan kalau mau daftar gimana caranya nih? Nah, kalau saya sendiri ini dojonya adalah di Tangerang, di Pondok Aren. Nah, tapi ada tersebar di beberapa kota besar seperti Sidoarjo, Surabaya, Tangerang, Yogyakarta, dan sekitarnya. Bila ingin mendaftar bisa dilihat di chudenhayanuki.com. Oke, menarik sekali. So, boleh share nggak nih kok teknik-teknik dasar Iaijutsu dalam pedang? Hai, baik. Nah, kita akan lanjut ke praktek setelah ini. Oke. Stay tune. Yeay. Kanan depan maju. Oke, kanan depan maju. Oke, ke depan. Waktu pas melenggang pun juga seperti itu. Bukan begini, tapi begini.